Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan beribu terima kasih karena Bapak berkenan meluangkan waktunya untuk kami menyelesaikan tugas wawancara ini tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 4. Sebelum lanjut ke wawancara, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Anissa Sajidah, Saya Gustinawati. saya Nurdila, dan Bapak sebagai narasumber kami. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bapak adalah Dr. Andes Alisman, kebetulan seorang guru di Muhammadiyah juga. Sama kita satu payung di Muhammadiyah. Silakan apa yang mau ditanyakan, selagi Bapak bisa bantu, insya Allah Pak bantu. Silakan. Pertanyaan pertama nih Pak, paradigma Islam dalam ilmu manajemen itu seperti apa ya Pak? Oh ya, baik. Mungkin Bapak maksudnya dulu, nanti mungkin Bapak tidak bisa menjelaskan secara rinci gitu ya, Iya. karena kita mungkin tidak terlalu banyak mengetahui ilmu manajemen gitu ya. Tapi tidak apa, coba Bapak coba ya kan. Ya, paradigma itu kan cara kita memandang terhadap sesuatu ya kan. Sehingga nanti bisa merubah pola pikir kita dan perilaku kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen itu tentu bagaimana kita mengatur sesuatu sehingga nanti ya biasa dia tertib dan teratur gitu ya. Nah, Islam itu adalah ya landasan yang mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu agama yang diridhai oleh Allah. Di situ ada syariatnya yang mesti kita ya taati dan kita jalankan. Nah, kalau kita melakukan sesuatu sudah berdasar syariat Islam ya kan, apapun bentuknya, insya Allah kita akan berada di jalan yang benar kan gitu. Nah, kembali kepada pertanyaan itu tadi ya, kalau kita memanage sesuatu ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan tertib dengan baik kan gitu. Contoh misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bekerja kita kan punya penghasilan ya. Ketika kita punya penghasilan itu kan sebagusnya menurut Islam harus diatur sedemikian rupa dengan tertib ya, dengan teratur, dengan rinci, sehingga nanti kita ya tidak kebablasan ya. Apalagi misalnya penghasilan kita mungkin di atas rata-rata. Kalau tidak kita atur sedemikian, tidak manage sedemikian, sehingga nanti hasil besar itu nanti bisa ya tidak ada hasilnya ke depannya gitu kan, di masa-masa yang akan datang. Sehingga kehidupan kita begitu-begitu saja. Tapi kalau kita atur sedemikian rupa, kita manage dengan baik, maka bisa nanti menghasilkan ya masa depan juga akan lebih bagus ya. Misalnya kan kita punya penghasilan itu kita harus pilih begini. Misalnya untuk kebutuhan kita berapa persen ya kan, misal 50%. Lalu untuk kebutuhan pangan lah gitu ya, untuk pangan gitu kan. Lalu untuk kebutuhan yang lain ya kita atur berapa persen. Misalnya ada belanja ini, belanja itu, berapa persen yang harus kita sisihkan. Misalnya kita sisihkan 20% ya kan. Kemudian apalagi misalnya gitu kan, kebutuhan lain. Lalu kalau kita berpikir masa depan ya, masa yang akan datang, sebaiknya juga hasil kita itu ada kita sisihkan untuk invest, sehingga apa yang didapatkan dari hasil kerja kita itu juga dia berkembang. Nah, berkembang ya kan, karena Islam juga mengajarkan ketika kita dapat sesuatu jangan kita berpoya-poya kan gitu. Kalau kita gaji besar kalau berpoya-poya nanti ya habis segitu aja penghasilan kita. Tapi kalau kita manage atur demikian rupa, maka ya hidup kita ke depannya juga bisa lebih berkembang dan maju dan bisa meningkat. Apalagi tadi ada invest. Kalau kita invest biasanya akan menghasilkan ya kan. Tapi investnya hati-hati juga. Invest ini kadang-kadang
kan banyak juga yang dilakukan orang yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalkan memberikan, kita invest ke sesuatu ya usaha, lalu nanti dengan penghasilan tinggi gitu ya, ternyata bohong-bohong aja gitu kan. Nah, tapi kalau invest misalnya ada usaha yang dilakukan, itu ada hasilnya lalu dibagi, itu nanti akan menambah penghasilan kita. Nah, itulah hingga nanti ya memanage kita ya dalam penghasilan kita, terutama mungkin gaji dan contohkan tadi, bisa nanti ya bisa berkembang dia. Tidak hanya misalnya dapat 10 juta, habis 10 juta setiap bulan, kayak seperti itu, tapi bisa berkembang dia. Tapi memang harus kita manage dengan baik dan gitu. Ya, dan lain itu misalnya kalau kita mau menabung misalnya itu, menabungnya di ya kalau orang Islam kan disarankan ke bank syariah. Nah, bank syariah itu tabungan itu ada juga ya yang ada hasil, ada yang tidak pakai hasil gitu kan. Hanya artinya kita menitipkan uang di situ supaya uang kita itu ya tidak digunakan sembarangan gitu ya. Nah, itu. Ya, kalau bank syariah itu kan hasil dia bukan bunga tersebut, tapi ada itu ya hasil usaha gitu ya. Nah, hasil usaha kan gitu. Karena uangnya digunakan untuk kepentingan usaha lain. Nah, mungkin seperti itu. Yang dikatakan dengan manajemen dalam Islam, kira-kira menurut gambaran Bapak seperti itu. Pertanyaan selanjutnya masalah tentang etika, Pak. Bagaimana menurut pendapat Bapak etika ilmu manajemen dalam Islam? Ya, etika itu memang mesti harus ada gitu ya. Apapun yang kita lakukan mesti ada etikanya, ya kan? Etikanya itu kalau mungkin manajemen menurut Bapak ya, mungkin ada ya keteraturan, ya keterahan kan, ya terencana mungkin dengan baik gitu kan. Nah, seperti tadi kalau kita atur berencanakan dengan baik ya kan, maka tujuan akhir yang kita harapkan itu sudah dapat oleh kita gitu kan. Kemudian juga harus terorganisir dengan baik oleh kita, ya kan? Maka terorganisir dengan baik dia kayak seperti bangunan, dia juga bisa dia kuat, bisa kokoh. Kalau dia ya tadi tepat sasaran, ya kan? Nah ini sekali lagi sesuatu kegiatan itu sudah ada tujuan dan maksudnya. Ya, kita harus mencapai tujuannya itu. Ketika tujuan kita capai, maka dikatakan tepat sasaran, kan gitu. Kemudian terarah, ya kan? Juga tidak melenceng kemana-mana, jelas tuh realnya ya harus ditempuh, gitu kan. Kemudian nanti ya terorganisir dengan baik juga gitu kan, terencana dengan baik gitu kan. Itu kan ajaran-ajaran Islam yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita bekerja, berbuat itu tidak sembarangan, tidak asal kerja, tapi betul-betul teratur oleh kita. Nah ini mesti kita ya laksanakan sehingga etika-etika sederhana seperti itu kalau kita laksanakan, mudah-mudahan nanti ya sesuatu yang kita lakukan termanage dengan baik, terlaksana dengan baik, lalu nanti juga mempunyai hasil yang baik juga. Mungkin seperti itu, ya kan? Itu dia kalau menurut Bapak gitu ya. Lanjut ke pertanyaan 3 itu tentang prinsip manajemen, Pak. Jadi menurut Bapak prinsip manajemen dengan pandangan Islam itu bagaimana, Pak? Ya, kalau prinsipnya menurut Bapak mungkin ada semacam antara pelaksanaan manajemen itu menurut Bapak harus terbuka, ya transparan, ya kan. Kemudian mungkin juga ada kesetaraan yang mesti kita jaga, gitu kan. Lalu nanti ya perlu juga demokratis, ya kan. Nah, karena memutuskan sesuatu itu perlu kadang pemikiran orang lain. Nah, perlu ada nilai-nilai prinsip demokratis di situ.
ya kan. Kemudian ya kesetaraan, mungkin ada nanti level-level kita di dalam manajemen itu, ya misalnya kepala, wakil kepala, kemudian mungkin anggota. Nah ini di sini ada juga nanti prinsip keadilan, nah, ya kan, harus adil. Mungkin kita misalnya memberikan ini aja, memberikan kita penghargaan atau kasarnya gaji lah gitu kan. Tentu tidak mungkin antara kepala, wakil dengan anggota sama. Nah itu dia harus berkeadilan. Mungkin nilai ya, kalau kita lihat dari nilai itu berbeda-beda ya kan, karena dia tanggung jawab dan tugas juga berbeda. Nah kan gitu. Nah untuk memutuskan sesuatu mungkin perlu orang lain. Nah di sini nanti harus ada nilai demokratis di situ, ya kan. Jadi nilai-nilai ini mesti nanti ditegakkan dalam sebuah ya organisasi mungkin, ya kan, sehingga dia berjalan harmonis, ya kan. Kalau dia berjalan harmonis, ya artinya kita sudah melakukan manajemen dengan baik, ya, tanpa ya mengabaikan mungkin hak-hak ya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita gitu ya. Sehingga ya tujuan dari suatu organisasi itu kalau termanage dengan baik maka akan tercapai juga dengan sukses. Barangkali mungkin seperti itu yang bisa Bapak berikan gambarannya, ya kan. Dan apa namanya, sebagai contoh gitu ya, Bapak betul di sekolah gitu kan, kan itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada nanti kepala bidangnya, kepala bagiannya gitu kan. Itu kan harus disusun dengan baik gitu kan. Kalau disusun dengan baik kemudian diberikan ya, kalau dia bekerja dengan baik diberikan nanti penilaian yang baik ya. Kemudian juga diberikan nanti penghargaan seperti gaji dengan sesuai dengan ya paling tidak standar UMR gitu kan. Nah prinsip-prinsip seperti itu ya mesti dilaksanakan. Kalau tidak nanti ya tidak harmonis dia. Ya kayak seperti itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan ya. Mohon maaf sekali lagi, ini ilmu apa namanya praktis saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan, ya kan? Iya. Nah, kira-kira demikian. Iya. Dari ketiga pertanyaan ini, ini pertanyaan kami, Pak. Kami ucapkan terima kasih lagi. Semoga ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan bermanfaat untuk kami. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Anda sukses dalam pendidikan dan harus punya kemauan yang kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, baik tugas mata kuliah maupun tugas secara umum menyelesaikan ya pendidikannya. Kalau tidak punya keinginan yang kuat nanti bisa ya apa namanya putus tengah jalan kan gitu. Nah, itu harus dimanage juga dengan baik. Apalagi mungkin bekerja gitu ya, bagaimana caranya kita bekerja, ngatur jadwalnya, bagaimana nanti kuliah gitu kan, bagian juga praktis dari manajemen itu kan. Kenapa nih kita ngatur waktu, bisa nanti berantakan, kerja bisa ya tidak selesai, lalu tugas kuliah dan kuliahnya tidak beres nanti. Nah ini saran mungkin Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.